Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 144 dari sesi Jumat 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan praktikum modul 3 dari kelompok kami, yaitu tentang Vensim. Di mana anggota dari kelompok kami, kelompok 144 sendiri, yaitu ada rekan saya, Sofian Jan Prastian, dan saya NPM 20032010061, dan saya sendiri Yuda Ardiansyah, NPM 20032010042. Untuk pengertian sendiri, yang pertama ada Vensim, yaitu sebuah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram simple kausal serta diagram stock dan flow. Stock and flow diagram. Diagram yang menggambarkan struktur sebagai contoh sistem dinamik. Lalu yang terakhir ada causal loop, yaitu menggambarkan variabel yang saling mempengaruhi. Nah, pada penelitian kali ini terdapat dua data yang diperlukan untuk melakukan penelitian, yaitu yang pertama data real ketersediaan bahan baku teh, dan yang kedua yaitu data simulasi ketersediaan bahan baku teh. Untuk causal loop diagramnya sendiri terlihat seperti ini. Next. Kemudian setelah ditentukan data-data tadi, kita lakukan validasi dan verifikasi pada software Vensim. Nah, untuk validasinya hasil dari pengolahan di software Vensim dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri, di mana didapatkan rata-rata total ketersediaan teh rata-rata untuk yang real yaitu 1808,33, dan untuk yang simulasi yaitu sebesar 1958,33. Nah, untuk standar deviasinya untuk yang real itu yaitu 719,32, dan untuk yang simulasi yaitu 719,32. Nah, setelah dilakukan verifikasi didapatkan output seperti itu, kemudian nanti klik yes. Untuk perhitungannya sendiri seperti ini. Dengan berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, E1 sama dengan S bar kurangi A bar per A, lalu dimasukkan datanya, didapatkan hasil 0,08 atau sama dengan 8,29%. Lalu yang kedua, berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan output simulasi, rumusnya E2 sama dengan S simulasi dikurangi S data asli, lalu per S data asli, lalu dimasukkan data dari tiap-tiap perhitungan, hasilnya sama dengan 0 dan sama dengan 0%. Nah, untuk output simulasi pada software Vensim bisa dilihat pada gambar yang tampil di PPT ini. Untuk simulasi yang pertama, dapat dilihat grafik pad-nya seperti ini. Di grafik di atas disimpulkan bahwa jumlah permintaan turun drastis dari tahun ke tahun dan ketersediaan bahan baku teh menurun dari tahun 2021
sampai tahun 2023, lalu naik dari tahun 2023 sampai 2026. Untuk sekitar tahun 2022, ketersediaan bahan baku teh tidak dapat memenuhi permintaan. Lalu ada tabel PET sendiri seperti ini, lalu analisisnya diketahui bahwa ketersediaan bahan baku teh dari tahun 2021 sebesar 2.000, lalu tahun selanjutnya sebesar 1.450, lalu tahun selanjutnya sebesar 1.300, tahun selanjutnya sebesar 1.550, lalu tahun selanjutnya sebesar 2.200, dan tahun terakhir 2026 sebesar 3.250. Nah, untuk simulasi yang kedua, di sini dapat dilihat grafik pad dan tabel padnya di sebelah kiri, yaitu ada grafik pad, di mana pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah permintaan turun dari tahun ke tahun dan ketersediaan bahan baku teh menurun dari tahun ke tahun. Maka ketersediaan bahan baku teh tidak dapat memenuhi permintaan. Pada output tabel padnya dapat diketahui ketersediaan bahan baku teh pada tahun 2021 sebesar 2.000, pada tahun selanjutnya yaitu sebesar 1.450, pada tahun selanjutnya yaitu sebesar 1.000, dan pada tahun selanjutnya sebesar 650, selanjutnya pada tahun 2025 sebesar 400, dan pada tahun terakhir yaitu 2026 sebesar 250. Untuk simulasi yang ketiga, grafik pad-nya seperti ini, dan analisisnya dapat disimpulkan bahwa jumlah permintaan turun dari tahun ke tahun dan ketersediaan bahan baku teh menurun dari tahun 2021 sampai tahun 2022, lalu naik dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Maka ketersediaan bahan baku teh tidak dapat memenuhi permintaan. Lalu dari tabel PET-nya sendiri seperti ini, dan analisisnya dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku teh dari tahun 2021 sebesar 2.000, tahun selanjutnya sebesar 1.450, tahun setelah itu sebesar 1.500, lalu tahun selanjutnya sebesar 2.150, lalu tahun selanjutnya sebesar 3.400, dan tahun terakhir yaitu 2026 sebesar 5.250. Oke, untuk simulasi keempat, tampak seperti gambar di PPT ini. Untuk grafik pad-nya dapat disimpulkan bahwa jumlah permintaan turun dari tahun ke tahun hingga tidak ada permintaan atau nol, dan ketersediaan bahan baku teh menurun dari tahun 2021 sampai tahun 2023, lalu naik kembali dari tahun 2023 sampai tahun 2026. Maka ketersediaan bahan baku teh dapat memenuhi permintaan. Nah, untuk tabel pad-nya sendiri dapat disimpulkan bahwa jumlah permintaan turun dari tahun ke tahun hingga tidak ada permintaan atau nol. Dan ketersediaan bahan baku teh menurun dari tahun 2021 sampai tahun 2023, lalu naik dari tahun 2023 sampai tahun 2026. Maka ketersediaan bahan baku teh dapat memenuhi permintaan. Untuk kesimpulannya, PT Sinar Sosro merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman teh dalam kemasan yang sudah terkenal dan memiliki banyak customer. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dari tahap pengumpulan data, verifikasi, dan validasi, hasil output, dan analisis. Setelah dilakukan pengelolaan data hasil output, verifikasi, dan validasi dari software Vensim pada kegiatan produksi di PT Sinar Sosro, antara output simulasi dan sistem nyata diperoleh 8,29%. Dan untuk error dari rata-rata dan 0% untuk error dari standar deviasi.
Dari permasalahan yang ada, dengan berbagai skenario, dapat disimpulkan bahwa skenario yang terbaik adalah skenario kedua, karena memiliki produktivitas paling besar dan memiliki ketersediaan bahan baku teh pada tahun 2026 sebesar 250. Dan untuk saran untuk penelitian berikutnya, supaya melakukan perhitungan dengan berbagai software agar memiliki hasil yang optimal. Sekian presentasi laporan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan pada pengaplikasian atau running program pada software Vensim. Untuk selanjutnya kita lanjut ke software Vensim. Yang pertama yang dilakukan itu yaitu buka softwarenya terlebih dahulu, lalu new model. Kita masukkan waktu awalnya tahun 2021, lalu waktu selesainya tahun 2026. Untuk unit waktunya kita ganti tahun. Kita klik OK. Di sini kita buat causal loop terlebih dahulu. Untuk causal loop sendiri menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi, tapi kita akan membuat causal loop diagram dari ketersediaan bahan baku teh. Untuk memasukkan variabel, pilih variabel. Di sini ada luas lahan. Kalau sudah, klik Enter. Lalu tekan langsung. Klik kanan langsung untuk membuat variabel lagi. Yang kedua, variabel yang kedua, kesuburan tanah. Lalu klik lagi. Hasil untuk variabel yang selanjutnya yaitu pemberian pupuk. Klik kiri hasil panen. Setelah dibuat variabel-variabelnya, kita buat arah panah. Lalu kita buat variabel lagi. Ketersediaan bahan baku. Di sini kita buat variabel lagi, gagal panen, cuaca buruk, lalu hama. Kita klik arrow. Lalu kita isi variabel lagi. Jumlah permintaan. Penurunan permintaan. Peningkatan permintaan. Kita pilih arrow lagi. Untuk arrow sendiri disesuaikan dengan causal loop diagram studi kasus masing-masing. Setelah itu kita escape.
kita klik kiri di panahnya. Oh, sorry, klik kanan di panahnya. Kita pilih polaritinya, disesuaikan dengan sebab akibatnya masing-masing. Untuk penataan dari row sendiri, kalau mau menata bisa ini, di tengah-tengah ini ada waktu buat ya. Ya, kita klik row dulu, di tengah-tengah ada titik. Untuk causal loop diagramnya dari studi kasus ketersediaan bahan baku teh seperti ini. Lalu kita klik new model lagi. Kita save dulu. Untuk inisialnya, waktu mulainya 2021, tab untuk mengisi waktu berakhirnya 2026. Lalu unit waktunya kita ganti tahun. Klik OK. Kita buat variabelnya terlebih dahulu. Luas lahan. Untuk delete kita bisa klik gambar tong sampah ini, lalu klik yang akan di delete. Kita klik variabel lagi. Luas lahan. Tanah subur. Pemberian pupuk dan obat. Kita hapus variabel ini karena variabelnya pindah ke sini. Oke. Lalu variabel selanjutnya cuaca buruk dan banyak. Setelah kita bikin variabel dari semua variabel, lalu kita klik level. Ini diisi jumlah permintaan. Filter ketersediaan bahan baku teh.
Ups. Oke. Lalu kita pilih rate, kita isi peningkatan permintaan. Ini pertama kita klik dalam kotak, lalu kita seret keluar kotak tanda panahnya, lalu kita isi penurunan permintaan. Ini sama dengan yang atas. Untuk yang pertama, klik di luar kotak dulu, lalu seret atau drag ke dalam kotak. Ini kita isi hasil panen. Ini kita drag dari kita klik dari dalam kotak, lalu kita drag keluar. Ini daerah gagal panen. Untuk selanjutnya kita pilih row. Dan diarahkan sesuai dengan studi kasusnya. Kita rapikan. Lalu kita isi equation-nya, kita klik equation. Kalau ada kotak hitam ini berarti belum terisi equation. Kalau sudah diisi equation, nanti tulisannya nggak ada blok hitam seperti ini. Kita klik kiri. Itu luas lahan. Kita masukkan equation. Di sini pakai titik, kalau nggak bisa pakai koma. Terus kita subur. Lalu tanah subur, kita masukkan equation-nya. Kalau sudah dimasukkan, klik OK. Untuk selanjutnya pemberian pupuk dan obat. Lalu cuaca buruk. Setelah itu banyak hama. Untuk unitnya kita sesuaikan. Saat mengisi equation kita isi unitnya. Cuaca buruk.
Lalu kita isi equation selanjutnya. Persentase penurunan. Kalau pakai koma diganti titik. Unitnya persen. Untuk selanjutnya persentase peningkatan. Ini juga kalau pakai koma diganti titik. Unitnya persen. Untuk selanjutnya peningkatan permintaan. Unitnya ton. Di sini variabel persentase. Ternyata ini salah typo. Meningkat persentase peningkatan. Kita lagi. Oke. Lalu oke. Lalu kita masukkan equation selanjutnya yaitu hasil panen. Kalau di sini dikali pakai tanda bintang seperti biasa. Lalu tambatan kurang pakai tambatan kurang seperti biasa. Lalu kita masukkan equation dari daerah gagal panen. Hama tidak ada. Variabel hama tidak ada. Adanya banyak hama. Oke. Lalu kita masukkan equation dari jumlah permintaan. Untuk initial value-nya kita isi 2000. Unitnya kita isi ton. Lalu untuk yang terakhir kita isi ketersediaan bahan baku teh. Hasil panen daerah gagal panen. Sehingga permintaan initial value-nya kita samakan 2000. Oke. Ton unitnya. Kita cek kalau di equation tidak ada yang blok hitam, berarti semuanya sudah ada equation-nya. Lalu kita di model pilih setting sesuai. Lalu kita klik Ctrl A simulate. Ini untuk verifikasi datanya. Kita klik yes. Lalu kita klik A. Untuk melihat grafiknya kita klik graph. Grafiknya seperti ini. Keterangannya di bawah ini untuk warna-warna garisnya.
Lalu untuk tabelnya kita tabel hasilnya seperti ini. Ya, jadi seperti itu untuk running software-nya. Untuk tiap-tiap simulasi tinggal menyesuaikan saja apa yang perlu diganti equation-nya. Mungkin sekian dari kelompok 144 di sesi Jumat 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah melihat.